Sekarang iman kita pada Allah itu seperti apa? Apakah kita sudah melihat sendiri, merasakan sendiri, mendengar sendiri? Katanya kita bersaksi. Wah, saya belum nyampe ke situ tuh. Nah, harus Sampai nyampe. itu. Karena dari awal kita kan sudah bersahadat, harusnya kita nyampe. Iya, pemahaman dibalik bersaksi itu saya nggak pernah memikirkan lebih lanjut ya, jujur ya, saya pribadi. Padahal Allah tuh sudah ada unsur di dalam tubuh kita yang namanya ruh. Ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan oleh Sang Maha Pencipta. Dan kutiupkan sebagian dari diriku itu, Kang. Iya, ruhku kutiupkan ruhku, kata Allah tuh kan. Firman Allah tuh kutiupkan ruhku. Jadi ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Jadi itu satu unsur yang tidak diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu ruh. Apakah itu ruh? Ruh itu adalah suatu zat yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Tidak ada kategorinya, itu zat itu tuh. Karena zat itulah yang menggerakkan energi. Iya. Zat itulah yang menggerakkan waktu. Iya. Karena kalau tidak ada waktu, makanya Allah pun bersumpahkan demi waktu wal asr. Kalau tidak ada waktu, semua tidak bisa berjalan, semua freezing, cicing kabeh gitu kan. Oke. Semua diam karena tidak ada waktu. Karena berjalannya sesuatu itu memerlukan yang namanya waktu. Dan kita butuh ruang semuanya untuk bergerak. Iya. Bergerak. Ruang-ruang itu butuh seperti ruang angkasa, ruang ini, ruang itu, dan sebagainya. Itu kita butuh ruang, butuh tempat. Nah, yang pertama kali yang ditiupkan pada kita itu adalah memang pertama kali fisik dulu. Nah, setelah ruh itu ada jiwa, ada nyawa. Makanya kenapa ketika kamu bertanya atau ditanya tentang ruh, kata Allah tidak di surah 85 itu, wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi, kata Allah tuh kan, firman Allah tuh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusanku. Jadi bukan urusan Ijrail yang namanya ruh mah. Iya. Yang Israel itu yang ditariknya Mencabut jiwa, ya? mencabut nyawa. Nyawa itu salah jiwa. paham, Kang ya. Iya, Jiwa yang mencabut dicabut jiwa. itu ya? Mencabut nyawa, Ijrail mah bukan mencabut ruh. Karena ruh itu adalah urusan Allah ya. Allah, urusan Tuhanku. Di sana disebutkan kulir ruhu min amri robi. Oke. Jadi katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Sang Maha Pencipta, itu kan. Rob di sana itu Sang Maha Pencipta. Kulir ruhu min amri robi wa ma utitu minal ilmi, dan kamu hanya diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ila qalila. Nah, itu dia. Melainkan sedikit ya. Melainkan sedikit. Sedikit. Jadi Iya. sedikit kategori Allah itu sedikit seperti apa? Nah, Itu menurut versi yang Maha Kuasa ya. Iya. Allah itu sedikitnya tuh, bukan sedikit kata manusia ya. Iya. Nah, makanya ketika kita merasakan itu, ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, seperti apakah kesaksian kita? Iya. Nah, ada satu kunci ketika kita harus bisa merasakan zat Sang Maha Pencipta. Jadi coba deh rasakan kenapa jantung ini bisa berdetak. Apa yang membuat jantung ini berdetak? Kalau misal katanya itu digerakkan oleh otak, apa yang menggerakkan otak itu sehingga bisa mendetakkan jantung? Kalau misalnya otak itu digerakkan energi, katanya apa yang menggerakkan energi itu sehingga energi itu bisa bergerak? Oke. Kalau misalnya itu dikatakan apa yang berdasarkan kimia tubuh, katanya Terus nah, ditelusuri. terus telusuri. Kalau nggak nemu jawabannya gimana, Kang? Pasti ada jawabannya, cuma kita belum menemukan. Jadi bukan enggak menemukan, tapi belum menemukan jawabannya. Karena Allah menyuruh kita untuk berpikir menggunakan akal kita. Begitu. Nah, ini yang orang-orang tidak pernah pelajari sebelumnya, padahal dia sudah wani-wanian berikrar, berani berikrar bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, begitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti apa pendapat mereka, apakah salah? Karena Nabi kita itu Muhammad. Iya. Wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah, bukan wa asyhadu anna ulama da Rasulullah kan? Iya. Bukan wa asyhadu anna ustad da Rasulullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah. Jadi Muhammad Rasul kita mah, bukan mereka. Jadi kalau mereka memaksakan pendapat pada kita, nanti dulu yang ditanya di akhirat mah saya pribadi, kok bukan kalian gitunya. Tidak ada pertanyaan kolektif. Terus pertanggungjawaban perilaku juga perbuatan itu tanggung jawab masing-masing, Kang. Tanggung jawab masing-masing. Walaupun misalkan kita bergerak karena informasi dari orang lain gitu. Nah, kenapa tidak klarifikasi?
Nah itulah yang tadi kita bahas, yang dilanggar itu soal tabayun dan klarifikasi kan ya. Ya, ya. Misalkan ada yang berkata, ini loh yang benar. Oke, kita yakin, kita percaya karena beliau kualifikasinya ABCDE gitu. Iya, itu kan penilaian kita. Oh. Penilaian Allah bagaimana? Iya, kita jadi masih keyakinan tidak tahu. terhadap orang itu ya yang menggerakkan saya Nah. misalkan kalau bergerak karena itu bukan keyakinan terhadap Hati-hati, Tuhan. jangan mengkultuskan. Gitu kan. Saya juga jangan dikultuskan. Ayo kita sama-sama berpikir gitu kan. Apa jaminannya bahwa dia benar di hadapan Allah? Kan katanya amar ma'ruf nahi munkar katanya Iya, kan. iya. Nanti dulu apa jaminannya bahwa kamu benar di hadapan Allah? Kan hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat kan ya. Dan hanya Rob yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Iya. Jadi kita mah semuanya cuma berusaha. Oh, jadi dikembalikan menurut Allah gitu ya. Menurut Allah Ujung-ujungnya. seperti apa? Iya, Menurut betul. Rob seperti apa? Bukan standar kita, enaknya kita mah enggak. Nah makanya ketika kita berkata soal itu, kita harus kenal dulu kan siapa Rob itu, bagaimana Allah itu. Kita berani bersaksi, berarti kita harus mengenal kan? Iya, iya. Nah coba selidiki. Di tubuh kita dulu, karena di tubuh kita ada ruh. Ada unsur Sang Maha Pencipta. Kami bersaksi berarti melihat, mendengar dan merasakan. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita mendengarkan, dan bagaimana kita merasakannya. Nah itu dia, padahal di tubuh kita itu sudah ada. Pertama, kunci pertama adalah kita merasakan bagaimana tubuh kita berfungsi. Merasakan bagaimana tubuh kita berfungsi dan rasakan yang benarnya, bukan yang tidak benarnya. Rata-rata kita kan merasakan tuh yang sakit, yang tidak beresnya ya. Oh, ketika ada masalah gitu, ketika tidak nyaman baru dirasa-rasa gitu tubuhnya. Yang tidak nyamannya. Padahal coba deh kita rasakan yang nyamannya, yang benarnya. Di sanalah kita bisa bersyukur. Oke, jadi ketika sehat juga tetap dirasa-rasa Justru gitu ya? rasakan sehat kita itu. Oh, Coba kita lihat, rasakan kesehatan kita, jangan rasakan ketika sakit. oke. Nggak pernah ya begitu ya? Belum. Tara gitu kunaon gitu tuh. Ya. Padahal kewajiban kita adalah merasakan si zat yang membuat kita sehat itu, sehingga kita menjadi bersyukur, alhamdulillah kita teh sehat gitu tuh. Iya, iya. Segala puji bagi Sang Maha Pencipta, atau misal cek orang agama lain puji Tuhan. Oke. Jadi segala puji pada Sang Maha Pencipta bahwa kita ini sehat begitu. Oke, itu merasakannya per organ atau per bagian tubuh, tangan dirasain, jantung dirasakan, Perhatikan bagian-bagian kepala. tubuh kita itu perhatikan. Oh, jadi keberadaan jantung kita coba kita rasakan, paru-paru gitu, lambung kita, usus. Kita mah tidak pernah introspeksi ya. Iya, kecuali udah melilit baru aduh kerasa. Iya. Kayak naon. Introspeksi itu menginspeksi ke dalam intra, ke dalam diri sendiri, Pan. Gitu Iya, ya. menginspeksi ke dalam ya. Iya, merasakan inspeksi di ke dalam ya. Kita mah nggak pernah, seringnya ekstrospeksi malah. Nggak pernah kita menginspeksi ke bagian dalam diri kita sendiri. Begitu ada yang salah baru mengeluh kan. Iya. Baru mencoba agar menjadi kembali utuh. Setelah utuh, hayang senang-senang deh, nggak pernah dipikiran lagi gitu kan. Iya, toh nggak ada Iya. masalah ini. Lupa gitu kan ya. Lupa, akhirnya kita tidak pernah jadi orang manusia yang bersyukur. Bersyukur bukan bercukur. Bercukur mah iya. Shaving. Iya, heeh. Nah, itu dulu. Dari sana kuncinya itu dulu. Nah, setelah kita merasakan semua kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, benarnya semua sistem yang ada di tubuh kita, misal jantung cek, oke. Gitu. Checklist. Status Lambung 90%. cek oke gitu kan, usus cek oke, telinga, mata, hidung, tenggorokan dan sebagainya cek oke, semua hijau lampunya gitu kan. Oke. Nah setelah itu kita selidiki bagaimana penggeraknya. Nah baru kita pelajari itu, karena tubuh kita itu mesin organik. Oh, jadi kalau gitu bisa ngecek sendiri nggak, Kang? Berarti ya general check up gitu, nggak Ya, perlu pakai alat haruslah. bantu gitu ya sebetulnya. Nah itu dia. Kalau konsepnya seperti tadi. Makanya kita harus introspeksi dulu, jangan ekstrospeksi terus gitu. Jadi kan. ada informasinya, kondisi usus Iya. sehat tuh begini, tidak sehat tuh begini. Iya, dan kita sebetulnya punya naluri untuk membedakan itu. Dan kita bisa. Nah, kalau misalnya kita sudah seperti itu, bisa ini general check up sendiri. Iya. Nah, coba check up lagi ke energi yang menggerakkannya. Rasakan si energi yang menggerakkan kita itu. Rasakan ketika jantung ini berdetak. Iya. Dan kenali yang menggerakkan itu. Pertama kita rasakan dulu zat
tidak dikenal, yang sebetulnya itu adalah sang pencipta itu sendiri, ruh yang ada di kita itu. Oke. Mungkin lebih teknis Kang. Penarungan pengen tahu posisinya bagaimana gitu. Mungkin lebih teknis nih, pengen bisa, merasakan. Nah, posisinya bisa ketika kita sholat, misalnya ritual sholat Oke. ya. Ketika kita melakukan ritual, ketika 5 waktu itu tidak ada masalah. Tambah lagi tahajud nggak masalah. Ketika berjalan nggak masalah. Makanya itu dikatakan zikir kan, mengingat Allah. Oke. Bagaimana kita mengingat kalau misalnya kita belum merasakan sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Mengingat itu kan kita harus melihat sendiri, Iya, iya. mendeteksi sendiri. Jadi semuanya udah jelas kan. Bagaimana kita berzikir mengingat Allah kalau misalnya kita belum tahu apa yang kita ingat. Iya, iya. Apa yang kita ingat? Apa yang Gitu kita kan? Iya. saksikan gitu ya. Apa yang kita Bersaksi. saksikan, zat yang tidak dikenal itu sendiri tidak pernah kita rasakan.